Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama dengan Ibu pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, coba anak-anakku bayangkan ketika kita hidup di dunia ini tanpa arah dan tujuan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya dilakukan oleh manusia? Nah, tentunya kita hidup di dunia pasti tidak akan selamanya kita berada di dunia ini. Pasti akan ada batas usia kita. Kita akan meninggal. Kita akan memasuki dunia yang baru atau alam yang baru. Nah, di situ nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama hidup di dunia. Nah, tujuan akhir kita sebagai umat Islam percaya bahwa akan ada akhirat. Di akhirat kita mau kemana? Kita mau masuk ke surganya Allah. Bagaimana cara kita untuk masuk ke surga? Ya, kita harus memperbanyak amalan-amalan soleh kita, amalan-amalan baik, pahala-pahala yang baik, banyak. Nah, bagaimana kita mendapatkan petunjuk itu? Di mana kita tahu? Di mana kita dapat perintah Allah tersebut? Nah, itu semua ada di dalam Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman bagi manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia dan menjadi sempurna, yaitu kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan, mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab yang pertama ada yang dinamakan kitab Taurat. Kitab Taurat ini diterima sebagai wahyu dari Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-21 Masehi di tengah lingkungan Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka mendapat petunjuk. Nah, di sini jelas ya bahwa benar adanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada zamannya. Inti pokok dari ajaran kitab Taurat adalah yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya, kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel dan kaum Yahudi. Kitab ini diturunkan di Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi dan ditulis dengan bahasa Kipti. Di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rabbukal a'lam biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atayna Dawuda zabur."
yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi jelas sekali di sini Allah langsung yang mengatakan bahwa betul ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Selanjutnya, kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di Yerusalem dengan menggunakan bahasa Surya dan menjadi pedoman kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Dan Allah berfirman di dalam Quran surah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jelasnya bahwa Nabi Isa diberikan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok ajaran di dalam kitab Injil, yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga menghapus beberapa hukum dari kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat menjelaskan bahwa kelak akan datang Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kitab yang paling terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an merupakan kitab penyempurnaan dari kitab-kitab terdahulu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul terakhir, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Qur'an diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injila. Artinya dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kita perlu ketahui bahwa 3 kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran itu semuanya benar-benar ada, dan itu Allah turunkan sesuai apa keadaan yang terjadi pada zamannya. Dan Al-Quran menjadi pelengkap dari 3 kitab sebelumnya. Nah, inilah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita sebagai umat Islam, agar kelak selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita wajib mempercayai ketiga kitab sebelum Al-Quran, tetapi yang kita laksanakan adalah Al-Quran. Nah, inti pokok ajaran kitab Al-Quran adalah yang pertama mengenai akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kita seperti mengesahkan Allah, yaitu percaya bahwa hanya Allah yang patut kita sembah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, mengenai akhlak atau budi pekerti yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang selanjutnya mengenai ibadah, yakni yang berkaitan dengan cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang selanjutnya mengenai muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia atau sosialisasi kita terhadap sesama manusia. Kita dilarang untuk saling membenci. Kemudian yang selanjutnya mengenai tarik atau sejarah, yaitu kisah orang-orang atau umat terdahulu. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab paling yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pedoman atau petunjuk kita sebagai umat Islam.
Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberi petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi manusia saat ini. Yang selanjutnya, yang keempat, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang kelima, mensyukuri segala anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Nah, itulah tadi penjelasan materi kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran sebagai kesimpulan bahwa dengan mempelajari materi beriman kepada Al-Quran juga dapat membuka cakrawala pengetahuan kita tentang berbagai aspek kehidupan seperti sejarah, sains, dan moral. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang lebih berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.